Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ripali Rizky dengan NIM 1320 1008. Saya dari Universitas Pelita Bangsa jurusan PGSD. Ya, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang sudah saya rangkum, yaitu tentang belajar dan pembelajaran SD atau sekolah dasar. Mari kita simak videonya berikut ini. Apa itu hakikat belajar dan pembelajaran? Hakikat belajar dan pembelajaran adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik agar mampu melaksanakan tugas profesionalnya adalah memahami bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik, serta memahami bagaimana siswa belajar. Dalam dunia pendidikan, kita sering mendengar istilah 4 pilar pendidikan yang digagas oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Mari kita bahas satu persatu. Learning to know atau belajar untuk mengetahui. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang bertahan lama yang ditempuh oleh peserta didik oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Belajar untuk mengetahui artinya bahwa seseorang harus senang mencari tahu yang bertujuan untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik. Learning to do, belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Learning to do akan bisa berjalan jika lembaga pendidikan memfasilitasi para peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya serta bakat dan minatnya. Learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Learning to be erat hubungannya dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Learning to live together, belajar untuk memahami kehidupan bersama. Learning to live together, peserta didik sudah harus dibiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima. Perlu ditumbuh kembangkan kondisi seperti ini memungkinkan terjadi proses belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Macam-macam teori belajar. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Teori belajar kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Teori belajar konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Teori belajar humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia.
yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Apa itu short-term memory dan long-term memory? Ingatan jangka pendek atau sering disebut dengan short-term memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Jumlah informasi yang disimpan dalam memori jangka pendek sangat terbatas. Ingatan jangka panjang atau long-term memory adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang ini tidak terbatas. Empat standar kompetensi guru. Guru dan calon guru wajib tahu. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. 3. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. 4. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Ada beberapa macam strategi pembelajaran. Mari kita simak berikut ini. 1. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran dengan cara menekankan proses berpikir. Melalui strategi pembelajaran inquiry, maka orientasi siswa akan lebih terbentuk. 2. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPMB. Pembelajaran SPMB merupakan strategi pembelajaran yang berisi rangkaian aktivitas pembelajaran yang telah menekankan pada proses penyelesaian masalah yang telah dihadapi secara ilmiah. 2. Strategi pembelajaran ekspositori. Dalam hal ini, guru mengambil peranan yang sangat penting karena sebagai sumber ilmu dan keterampilan. Metode ceramah dan tutorial bisa dipakai dalam strategi ekspositori. 3. Strategi peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran jenis ini dilakukan dengan menekankan kepada kemampuan berpikir yang dimiliki setiap siswa. Materi yang diberikan tidak disajikan begitu saja, namun siswa akan dibimbing untuk mencapai proses supaya bisa menemukan sendiri konsep yang seharusnya dikuasai dengan melalui proses dialogis secara terus-menerus dan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki siswa. Untuk strategi pembelajaran ini memang mengedepankan pola berpikir sehingga pembelajaran ini bertumbuh pada pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir melalui fakta maupun pengalaman untuk mengedit. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian materi, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.